Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa yufahhimana wa yaftaha 'alaina futuhal 'arifin innahu bidzalika qadir wa bil ijabati jadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, sebelum kita membaca kitab, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah satu kali lagi. Sehubungan dengan sakit salah seorang dari saudara kita, yaitu Bapak Denny Agustiansyah bin Rosmali. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Di hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah bila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qauluhu, perkataan pengarang, hatta takuna. Hatta bimakna kai takuna, sehingga engkau mendapatkan. Wa qauluhu, dan perkataannya, bi jannatin muta'alliqun bi tatana'am, berta'alluq pada lafaz tatana'am, bi ta'aini maftuhataini, dengan dua ta yang dibaca fathah, tatana'am. Wa huwa khabaru takunu, dan ia menjadi khabar takunu. Wal makna, dan maknanya, kai takuna muhassilan lin na'imi fil jannati, agar engkau mendapati kenikmatan surga. Mare wahbub linasin ma tuhibbu li nafsika hatta takuna bi jannatin tatana'am. Cintailah orang lain seperti engkau mencintaimu diri sendiri, sehingga engkau dapati kenikmatan surga. Wa khataman nazimu manzumatahu, dan penazom mengakhiri nazomannya, bizikril jannati, dengan menyebutkan surga, bijannatin, isyaratan, sebagai sebuah tanda, ila husnil khitami, pada penutup yang baik. Fa inna dzalika matlubun minal musannifin, karena yang demikian itu adalah yang dicari dari semua pengarang-pengarang kita. Jadi pengarang menutup kitabnya, baitnya, dengan menyebut surga, agar sebagai tanda bahwa kitabnya itu ditutup dengan pengakhiran yang baik, husnul khotimah. Semua pengarang begitu, ingin mendapati kitabnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tandanya adalah mendapatkan kenikmatan surga. Kita pun yang membaca, yang mempelajari,
sudah kita amalkan, maka sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inni aradtu an azkura hadisan jami'an munasiban lima fi hadzal kitab. Kemudian sesungguhnya aku ingin menyebutkan hadis yang mencakup, yang cocok pada kitab ini. Jadi pensyarah kitab yaitu Syekh Nawawi ingin menambah satu pembahasan lagi. Kitabnya udah hatam sebenarnya nih, tapi pengen ditambahin satu pembahasan mengenai hadis yang mencakup semua permasalahan yang telah kita pelajari, yaitu tentang 77 keimanan dengan sebuah hadis. Wa huwa hadza, dan hadis itu adalah an Mujahidin, dari Mujahid, an Salmana, dari sahabat Salman radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, man hafiza ala ummati hadhil arba'ina hadisan, siapa saja dari kalangan umatku yang menjaga 40 hadis ini, dakhalal jannata, niscaya ia akan masuk surga, wa hasyarahu Allahu ta'ala ma'al anbiya'i wal ulama'i yaumal qiyamah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkannya bersama para nabi dan para ulama kelak di hari kiamat. Jadi ada 40 amalan disebut dalam satu hadis Rasulullah, isinya 40 amalan ini yang nanti akan kita baca. Kalau kita bisa amalin 40 amalan ini, kita bisa jaga, kita bisa pelihara kelak di hari kiamat bareng rombongan para ulama dan para nabi. Nanti juga akan dimasukkan sebab itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 40 amalan itu? Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, ayyul arba'ina hadisan, wahai Rasulullah, 40 amalan apakah yang tercakup pada hadis itu? Faqala alaihi salam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, antu'mina billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wal ba'si ba'dal mauti wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Engkau beriman kepada Allah, juga kepada hari kiamat, dan kepada para malaikat, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, juga kepada para nabi, khususnya tadi Al-Quran, juga kepada para nabi, dan kepada hari dibangkitkan setelah mati. Juga engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang 6 itu merupakan amalan pertama. Jadi kalau kita ingin masuk pada rombongan para nabi, para ulama, itu rukun iman mesti kita lakukan, kita jalani. Mulai dari beriman kepada Allah sampai yang terakhir, beriman kepada takdir yang Allah tentukan. Kedua, wa tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Rukun Islam yang pertama, syahadat. Ketiga, wa tuqimas sholata, dan engkau dirikan sholat bi isbaghil wudu'i, dengan menyempurnakan wudu, li waqtiha, pada waktu sholat itu, bitamami ruku'iha wa sujudiha, dengan melakukan ruku dan sujud secara sempurna. Pelihara itu sholat, jangan sekali-kali ninggalin sholat fardu, tentunya dengan ilmu sholat yang benar, mulai dari wudu sampai gerakan-gerakannya. Yang disebut rukun sujud bukan rukun sujud doang yang dikerjain, ya semuanya sampai tahiyat akhir dilakukan sesuai dengan ilmunya. Berapa itu tadi? 3. Sekarang yang keempat, wa tu'addiyaz zakata bihaqqiha, engkau tunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kau tahu siapa-siapa yang berhak, tunaikan kepada mereka.
Kelima, wa tasuma syahra ramadhana, engkau berpuasa wajib di bulan Ramadan. Keenam, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, apabila engkau mampu menempuh jalannya. Engkau mampu dalam hartanya, dalam kekuatannya, dalam aksesnya, haji berangkat, karena itu merupakan rukun Islam yang wajib apabila sudah ketemu jalannya, sudah mampu. Mudah-mudahan haji semua nih berkat hatam kitab ini. Ini menyetor juga jangan amin doang. Kalau menjambar tuh ada urusan hajinya. Nah, itu yang keberapa tuh? Keenam. Ya, enaknya hataman Masjid Nabawi nih. Kalau ziarah iya kan begitu. Kalau ada waktu di Mesir ngaji ketika hatam di makam pengarangnya. Memang kita ngaji yang nulis kitabnya orang tua semua. Ya, kalau kita pamer baca kitab apa ya dalam fikih pas hataman di makam Imam Syafi'i, memang mazhab kita Syafi'i, baca di situ. Ngaji apa nih? Ngaji nahu. Ya kita ngarang, kita baca, kita hataman di makam Ibnu Hisham. Memang situ pengarangnya. Kita baca di makam Al-Imam Husain cucu Rasulullah SAW. Ini di makam juga ya, makam Kiai siapa? Mudah-mudahan dapat berkahnya. Nah, itu sebab karena menghatamkan kitab itu nikmat bagi pelajar. Banyak orang yang baru mulai udah ganti kitab, ya, baru setengah udah ganti kitab, belum rapi gurunya meninggal atau muridnya meninggal dalam umpama nih. Ya, ini dikatakan min a'zamin ni'mati 'ala talib khatmul kitab. Termasuk nikmat yang besar bagi pelajar adalah menghatamkan kitab, karena ketika khatam ilmunya utuh 100%. Ibarat orang download sampai rapi itu, kalau baru setengah dan dicabut duluan filenya rusak ya, baru setengah, makanya disebut ilmunya setengah, maksudnya begitu, belum rapi ngaji ya udah tampil karena belum sempurna ilmunya. Nah itu yang berapa itu? Keenam. Yang ketujuh, wa tusalliyat natai asyrata raka'atan fi kulli yaumin wa lailatin, dan engkau lakukan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. Wahia sunnati, dan yang demikian adalah sunnahku. Maksudnya sholat sunnah rawatib. Kalau dikumpulkan 12 rakaat tuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 10. Terakhir 2 rakaat qobliyah subuh. Itu namanya sunnah rawatib. Rawatib muakkad artinya yang Rasulullah senantiasa ngelakuin terus. Saking dilakuin terus namanya jadi sunnah muakkadah. Muakkadah itu yang dikuatkan, memang dikerjain terus. Nah kalau kagak ada halangan jangan sampai ditinggal sholat sunnah rawatib. Yang ke-8, wa salasa raka'atin, dan engkau sholat 3 rakaat witron, sebagai sholat witir. La tatrukha, jangan engkau tinggalkan sholat witir 3 rakaat. Mau dibikin sekali salam boleh, mau dibikin 2+1 boleh, sebagaimana umumnya kita kerjakan. Yang ke-9, wala tusyrik billahi syai'a, jangan engkau syirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yang ke-10, wala ta'si walidaika, jangan engkau membangkang terhadap kedua orang tuamu. Maksiat, engkau bangkang, engkau ya tidak menjalani perintahnya kedua orang tua itu. Yang ke-11, wala ta'kul malal yatim, jangan sekali-kali kamu makan harta anak yatim. Yang ke-12, wala ta'kulir riba, jangan kamu makan harta riba. Yang ke-13, wala tashrabil khamra, jangan engkau minum minuman keras, khamar. Yang ke-14, wala tahlif billahi kadziban, jangan engkau bersumpah atas nama Allah kadziban, dalam keadaan berbohong.
bersumpah itu masih kurang disukai, kecuali kepepet bener ya. Kalau jangan kalau nggak kepepet bener, jangan gampang ngomong demi Allah. Meskipun kita benar, meskipun kita sesuai kenyataannya, itu kalau tidak kepepet banget tidak disukai. Karena nama Allah agung, besar, azim. Kita bawa nama Allah, ya apalagi pakai bohong, apalagi berdusta, itu luar biasa ganjaran dosanya. Yang ke-15, wala tashhad syahadataz zur, jangan kamu bersaksi dengan persaksian yang palsu ala ahadin, kepada seseorang, qaribin, baik orang dekat, au ba'idin, atau orang jauh. Jangan sekali-kali kita memberikan keterangan palsu. Ke-16, wala ta'mal bil hawa, jangan kamu melakukan sesuatu dengan hawa nafsu. Ke-17, wala taghtab akhaka, jangan kamu menghibah saudara kamu. Wala taqa fihi, dan janganlah kamu memfitnahnya, min khalfihi, di belakangnya, wa qudamihi, dan di depannya. Kita jaga kehormatan saudara kita, saudara dekat, saudara jauh. Maka jangan sekali-kali kita buka aib, kita ghibah atau kita fitnah, mau di belakang maupun di depan orangnya. Ke-18, wala takdzif al-muhsanata, jangan kamu menuduh zina orang atau wanita yang sudah bersuami. Muhsanah itu yang sudah punya suaminya, lalu kita tuduh dia berzina, itu luar biasa tuh. Ya, nanti ganjarannya, artinya hukumannya. Yang ke-19, wala taqul li akhika ya murai, jangan kamu katakan kepada saudara kamu ya murai, wahai orang yang riya. Fatahbatu amaluka, sehingga rusaklah amalmu. Orang kita katain riya, padahal belum tentu, bisa jadi dia ikhlas. Nah, nantinya kita yang jelek amalannya. Yang ke-20, wala tal'ab, jangan kamu bergurau. Wala talhi, jangan juga kamu bercanda, ma'al lahin, dengan orang-orang yang lalai. Kalau dia bercanda benar-benar dia, ini kita timbalin ya sampai pagi udah. Nah, artinya jangan kamu berkata-kata sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sehingga membuat lalai, sehingga membuat engkau lupa. Itu udah 20 tuh. Nah, sisa 20 lagi. Wala taqul lil qasiri, dan yang ke-21, jangan kamu berkata kepada orang yang cacat, ya qasir, wahai orang cacat. Turidu bidzalika aibahu, yang engkau hendaki dari perkataan itu membuka aibnya. Yang ke-22, wala taskhar min ahadin minan nas, jangan kamu menghina seorang pun dari manusia. Yang ke-23, wala ta'man min iqabillahi ta'ala, jangan kamu merasa aman dari siksaan Allah Ta'ala. Ke-24, wala tamshi bin namimati, janganlah engkau berjalan dengan mengadu domba orang, jadi provokator. Fima bainal ikhwan, di antara saudara-saudaramu. Yang ke-25, wa tashkuru lillahi ala kulli ni'matin, dan senantiasa engkau bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, allati an'ama biha 'alaika, yang Allah berikan nikmat itu kepadamu. Yang ke-26, wa tasbiru 'indal bala'i wal musibati, dan engkau sabar ketika ada bencana juga ada musibah. Yang ke-27, wala taqnat min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Wa ta'lamu, dan engkau tahu, annama asabaka, bahwa sesuatu yang menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, bukan berarti dari kesalahanmu. Wa annama akhta'aka, dan bahwasanya sesuatu yang berasal dari kesalahanmu, lam yakun liyusibaka, tidaklah itu menjadi sesuatu yang menimpamu. Ya, memang udah takdir Allah, semuanya kita hadapi, ya, semuanya kita jalani. Ke-28, wala tatlub sukhtar rabbi biridhal makhluqin, jangan kamu pancing, kamu cari kemurkaan Allah dengan mencari ridhonya makhluk. Sebab kamu cari ridho makhluk, Allah jadi marah, jangan begitu. Yang ke-29, wala tu'athirid dunya 'alal akhirah, janganlah engkau mengutamakan dunia
apabila saudaramu yang muslim meminta kepadamu dari sesuatu yang engkau miliki, fala tabkhal alaihi, jangan kamu pelit untuk memberinya. Yang ke-31, wanzur fi amri dinika ila man fawqaka, lihatlah dalam perkara agamamu kepada orang yang ada di atasmu. Wa fi amri dunyaka, dan di dalam urusan duniamu lihat ila man huwa dunaka, kepada orang yang ada di bawahmu. Jangan diputar. Dalam dunia ngelihatnya yang tinggi-tinggi, yang jatuhnya kagak bersyukur. Melihat ibadah, melihat yang rendah-rendah, jadinya sombong. Waktu orang tuh jarang ngaji, gua sering ngaji, sombong. Lihatnya jangan yang begitu, balik. Urusan agama lihat sama yang rajin-rajin, masya Allah. Orang seminggu nggak keluar dari masjid, kita nggak tahu tuh ngapain. Walaupun kelihatan cakep aja, bisa tahu dia kerja di situ. Umpama ya, lihat masya Allah orang bagus banget ya, wiridnya, puasanya, amalan-amalannya, akhlaknya. Jadi kita merasa kurang dulu. Padahal sebenarnya kita udah banyak juga amalannya. Sebab yang jadi patokan kita dalam ibadah para wali, kelihatan kurang aja. Ya Allah, saya ngaji seminggu cuma 7 kali. Imam Nawawi sehari 12 kali. Imam Nawawi sehari, bukan seminggu, sehari itu 12 kali ngaji Imam Nawawi. Mulai dari pagi sampai malam. Ngajinya juga bukan ngaji nerjemahin begini, ngapa syarah kitab. Kan kita ngaji seminggu 7 kali udah banyak banget tuh. Karena ngelihatnya yang sehari 12 kali kelihatannya dikit. Tapi kalau kita ngelihat yang bawah, dia sebulan sekali doang masih banyakan gua ngaji. Jadinya sombong. Nah, kalau ibadah lihat yang tinggi, kalau dunia lihat yang bisa jadi dia di bawah kita sehingga kita bersyukur. Yang 32, wala takzib, janganlah engkau berbohong. Yang ke-33, wala tukhalitis sultan, jangan engkau bergaul kepada penguasa. Maksudnya bergaul pada penguasa ya mencari perhatian mereka. Yang ke-34, wada'il batilan, tinggalkanlah kebatilan. Wala ta'khudh bihi, jangan engkau mengambil sesuatu dengan cara yang batil. 35, wa idza sami'ta haqqan, dan apabila engkau mendengar kebenaran, fala taktumhu, jangan engkau sembunyikan. Yang ke-36, wa adib ahlaka, dan didiklah keluargamu, ya, istri kita, ya, suami kita, wa waladaka, dan anak-anakmu, bima yanfa'uhum 'indallahi wa yuqarribuhum ilallah, dengan sesuatu yang membuat mereka manfaat di sisi Allah dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-37, wa ahsin ila jiranika, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Wala taqwa aqaribaka, jangan engkau putus kekerabatanmu. Wa zarahimika, dan kepada orang yang satu rahim terhadapmu. Wasilhum, sambung terus silaturahmi kepada mereka. Yang ke-38, wala tal'an ahadan min khalqillahi ta'ala, janganlah engkau melaknat seseorang daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-39, wa aktsirit tasbiha wa tahlila wa tahmida wa takbir, perbanyaklah tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Wala tada' qira'atal Qur'an, jangan engkau meninggalkan baca Quran. Ala kulli halin, di setiap keadaanmu, jangan dibalik. Itu yang kita kerjain, umpamanya baca ini, baca itu, Quran gak kepegang, salah. Harus tetap prioritas baca Quran. Illa antakuna junuban, kecuali engkau dalam keadaan junub. Wala tada' hudurul jumu'ati, jangan juga engkau meninggalkan hadir Jumatan bagi yang laki-laki. Wal jamaati, juga jangan engkau tinggalkan berjamaah. Wal idain, dan sholat 2 id, Idul Fitri dan Idul Adha, juga jangan engkau tinggalkan. Yang ke-40, yang terakhir, wanzur kullama lam tardha, dan perhatikanlah setiap yang engkau tidak ridhoi. Ayyuqala laka, hal itu dikatakan kepadamu. Wa yasna'a bika, dan dilakukan kepadamu. Fala tardha bihi li ahadin, kamu juga jangan lakukan kepada seseorang. Wala tasna'u bihi, dan jangan kamu memperlakukan dengannya. Apa yang tidak kita sukai, ya kita juga jangan melakukan itu kepada orang lain.
alaihissalam maka menjawab bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan," dan demi zat yang mengutusku sebagai seorang nabi dengan membawa risalah yang benar, "Innallaha ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamah," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang yang ngamalin 40 amalan tadi di hari kiamat, ma'al anbiya, bersama para nabi, wal ulama'i, dan para ulama. Wa man ta'allama hadhil arba'ina, dan siapa orang yang ngamalin 40 amalan dalam satu hadis itu, wa 'allamaha, dan dia mengajarkannya, dipelajarin, diajarin, an-nasa, kepada manusia, kana dzalika khairan, maka yang demikian itu lebih baik, min ayyuqad dunya wa ma fiha, dari dia diberikan dunia dan seluruh isinya. 40 amalan dalam satu hadis. Maka kalau kita baca sekarang ada namanya Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi saat itu. Ya, kalau ini lebih khusus lagi yang tadi disebutkan amalan-amalannya. Apa nggak itu tadi dari 1 sampai 40? Kagak? Ya, tandain aja. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak bisa 40, 39 dah. Mudah-mudahan satunya diringani sama Rasulullah SAW. Ini ada cuma 1 doang, ya masuk dah. Kalau nggak 39, 38 dah. Ya, syukur-syukur kita bisa ngamalin semuanya. Kita tahu nggak mampu, minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya lemah. Jangan 40, 1 aja berat bener tuh tadi kayaknya. 1 aja berat bener. Minta tolong sama Allah, ya Allah. Saya ini kayaknya buat ngamalin 40 berat. Engkau tahu bagaimana lemahnya saya. Makanya doa yang Rasulullah ajarin, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ini yang 40 tadi itu termasuk husnul ibadat, itu 40 tadi. Itu nabi yang paling bertakwa, yang amalnya paling bagus, yang surga gak bakal dibuka kecuali duluan yang masuk, masih minta tolong. Itu kan doanya nabi. Ya Allah, saya minta tolong. Yang pantas doang itu kita yang banyak dosanya. Nabi ngajarin kita minta tolong. Kita tahu nih lemah nih, banyak nafsunya, banyak salahnya, minta tolong. Nah, Allah yang memberikan kekuatan seseorang bisa melakukan taat atau tidak, itu dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Situ. Nanti malam Senin besok kita lanjutin sisanya itu. Fa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hataman. Ya, hatamin malam Senin besok. Bisa tanya lagi. Malam Senin besok kali ya. Tinggal dikit nih. Iya, tinggal ya sejengkal begini tuh. Ya, dikit lagi. Insyaallah malam Senin besok kita hataman, mudah-mudahan jamaah sehat semua. Ini ibarat kata mati, intinya di besok nih. Ya, ini kita belajar kurang lebih 1 tahun. Berarti kita mulai. Kita catat di sini. Tanggal 18 Agustus 2024. Sekarang tanggal berapa nih? 28 September. Setahun lebih sebulan. Masya Allah, setahun lebih sebulan ngaji. Dapat 77 amalan, banyak benar. 77 plus 40. Nah, maka malam Senin besok mudah-mudahan semuanya bersehat, panjang umur, ya, sehingga dikatakan al-ibratu fil khawatim, inti dari sesuatu pada ujungnya. Ya, idza shaluhat khawatimuhu shaluhat bidayatuhu. Kalau ujungnya benar, yang lain nggak pakai dilihat. Ini matinya gimana nih wahai malaikat? Mati dalam keadaan ngaji, udah masukin aja. Tapi begini nih umur segini ngelakuin, nggak usah pakai dilihat. Itu namanya husnul khatimah. Apalagi kalau ada kuburi itu tambah husnul khatimah. Wah, gampang husnul khatimah lagi. Boleh ke uduk kira-kira. Artinya tasyakuran. Beda. Syukuran sama tasyakuran beda maknanya. Kalau syukuran sigotnya biasa. Kalau tasyakur dari tafa'ala. Ya, kalau syukuran bubur kacang hijau tuh syukuran tuh biasa. Kalau tasyakur banyak dah tuh. Tinggal pilih mau syukuran atau tasyakuran. Ya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Hurufnya nambah maka maknanya juga nambah. Jadi sebagai penjelas dari bahasanya aja. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat semuanya. Bisa kita hataman